قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca sekali lagi. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, yang belum bisa hadir, yang kagak bisa hadir, mudah-mudahan bisa hadir di sini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mati tidak dalam keadaan Yahudi atau kita mati tidak dalam keadaan Nasrani, dan itu satu-satunya jalan, yaitu kita pergi haji atau kita umrah menginjak tanah suci Mekah. Mudah-mudahan itu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali khusus buat anak-anak kita, calon anak-anak kita, putra-putri kita, calon istri kita, semuanya. Calon istri yang belum kawin dan calon istrinya mudah-mudahan diberikan mudah-mudahan ya, yang belum punya istri mudah-mudahan calon istrinya diberikan kesehatan, dimudahkan semuanya. Dan kita yang punya anak cucu menantu, mudah-mudahan semuanya dijadikan anak cucu menantu kita, anak cucu menantu yang soleh dan solehah. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang penting dan yang paling penting, kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'assana bil izzati wal mulki wal malakut wa tasawna bil qudrati wal bahri wal jabarut wa
wa tawakkalna 'alal hayyil qayyum alladzi la yanamu wa la yamut wa dakhalna fi rizqillah wa dakhalna fi hifdzillah wa dakhalna fi amanillah nasrun minallah wa fadlun karim wa basyiril mu'minin bihaqqika ya insan bihaqqika min sin wa himayatuna wa bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim musirna la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni utubu rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Allahumma rabbana bisyadil jabaruti qahrika wa bisurati qasati nasrika wa bi garika intihaki hurmatika wa bi himayatika liman itama bi ayatika nas'aluka. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya sami'u ya karim ya sami'u ya karim ya sami'u ya karim ya mujibu ya syari ya mujibu ya syari ya mujibu ya syari ya muntaqimu ya syadidal bas ya muntaqimu ya syadidal bas ya muntaqimu ya syadidal bas ya jabbar ya qahhar ya jabbar ya qahhar ya jabbar ya qahhar ya man la yujibu qahrul jababirah wa la ya'lamu 'alaiha rabbul mutamarridah minal muluki wal akasirah anta ja'ala khayra man kadana bi nahrihi wa makarama rabbina bidan alaih wa hukratan man hamarana waqian biha wa man nasabana syaraqatul khidah ij'alhu ya Allah ij'alhu ya Allah ij'alhu ya Allah ya sayyidi musyafan ilaiha wa musawwadan biha wa asiran ilaiha bihaqqika ain sadaq hariya ain sadiqina hama ila waladi murhana wa ja'alhu min kulli hafidin bidah وسلط عليهم عاجلا لملك اليوم والقلم اللهم بدل شرهم اللهم خالق لهم اللهم عقل لهم اللهم أخرج عن دائرة الحلم واسلكهم على دار المال وكل أيديهم وعجلهم وبك على قلوبهم ولا تبلغهم الأمال اللهم مسكهم كل ممسك مسكته على ذلك انتصارا بأنبيائك ورسولك وإليك على ذلك اللهم انتصر لنا انتصارك على بابك ورسولك وإليك على ذلك اللهم انتصر لنا انتصارك على بابك ورسولك وإليك على ذلك اللهم لا تمكننا أخلاقنا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا آمين 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 هم الأمر وجعل النصر علينا لا ينصرون آمين آمين سين وحمايتنا بما لحق اللهم قنا شر الأسواق اللهم قنا شر الأسواق اللهم قنا شر الأسواق اللهم اجعلنا محلا للبلوى اللهم اهدنا محلا للبلوى اللهم اهدنا من رجع فقل عمى يا هو يا هو يا هو يا هو يا من لا هو الا هو بفضله بفضله إلهي نسألك الأجل الأجل إلهي نسألك الأجل الأجل إلهي نسألك الأجل الأجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة إلهي نسألك الإجابة الإجابة إلهي نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب سيدنا نوحا في قومه ويا سيدنا خضر في علمه ويا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك أوليائك على أعدائك اللهم أمكن الأعداء بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا ولا تسلط عليهم بذنوبنا اللهم لا تمكن الأعداء بنا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا الله لا تسلطهم علينا بذنوبنا آمين 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 هم الأمر وجعلنا سلطا علينا لا ينصرون آمين من سنك وفيما يأتنا مما لحظ اللهم قنا شر الأسواق وكرنا محلا للبعض اللهم بنا مرد يا رب العالمين يا هو يا هو يا من لا هو إلا هو بفضله إلهي نسألك الإجابة الإجابة إلهي نسألك الإجابة الإجابة إلهي نسألك الإجابة إليك نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب سيدنا نوحا في قومه ويا سيدنا خضر في علمه ويا من أرسل سيدنا إبراهيم على أعدائه أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر سيدنا أيوب يا من قبل تسبيحه يونس من ماذا نسألك يا الله بأسرار أصحاب هذه الدعوة المستجابة وبكرامة الشيخ قطب رباني أبي الحسن الشريري وببركة السيد الوالد Haji Muhammad Nur bin Haji Saleh bin Haji Damiri وببركة الشيخ مشايخنا أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تؤتينا ما به سألناك أن تجعل وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن قطعت أعمالنا وعزتك إلى بك أن أقطعت بارة الأرحام وابتعدت أقرب الشيء بارك الله يا بارك الله يا بارك الله يا بارك الله جد السعر مصيعة بحال أبدتنا وعدت الآدون وجاروا رضي الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا علي حليم يا واحد يا علي حليم يا واحد يا علي واحد وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا آمين سلام على نوح بالعالمين سلام على نوح بالعالمين سلام على نوح بالعالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين 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 فقط أدابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نزل قوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة والله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات والهدى والآفاق والغنى
وأسلافنا صالحون وعلى من وصاحب الراتب قرب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن والعطاش وسعد بن عبد الوارث وعلى من وجماعتنا الدنيوية وأخروية وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في المال العالى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك جننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل سائر عطيتنا اللهم اجعلنا ويومك ومالك ويدك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجوعين وجبار ومن شر كل شر إنك على كل شيء اللهم إنك تقوى سبحانه وعيدا من موجبة لنا ما في الحال وما إنك أسلم الدعاء وصل اللهم أجلك وجوارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita baca Fatihah untuk yang umur sehat walafiat. Iya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Al-mu'minu jalla jalaluhu al-muhaiminu jalla jalaluhu al-azizu jalla jalaluhu al-jabbaru jalla jalaluhu al-mutakabbiru jalla jalaluhu al-khaliqu jalla jalaluhu al-bari'u jalla jalaluhu al-musawwiru jalla jalaluhu al-ghaffaru jalla jalaluhu al-qahharu jalla jalaluhu. Yeah.
وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. أما بعد فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri undangan pembukaan pengajian sekaligus haulnya Al-Maghfurah dari Haji Muhammad Nur yang ke-32. Doakan beliau mudah-mudahan diterangi kuburnya, diangkat derajatnya, didudukkan di sisinya para nabi dan syuhada dan juga sholihin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para habaib yang saya cintai, teriring doa salawat salam juga kita sampaikan kepada baginda junjungan besar Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penyelamat umat di hari kiamat, pemberi syafaat. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan tergolong orang-orang yang sudah dipastikan Allah untuk mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengulas tentang sedikit tentang yang dihauli almarhum Kiai Haji Muhammad Nur. Almarhum Kiai Haji Muhammad Nur dari pasangan Haji Soleh bin Haji Damiri, orang Lampung Nangka. Istrinya Khadijah bin Abdillah binti Abdillah, orang Rawapasung, Robambu sekitar situ. Kemudian lahirlah Kiai Haji Muhammad Nur. Kiai Haji Muhammad Nur punya orang tua Haji Soleh. Haji Soleh itu punya anak pertama punya bapak Haji Damiri. Haji Damiri itu punya anak Haji Soleh, Haji Sarmili, Haji Sari. Tahu Haji Soleh? Haji Soleh di sini, Haji Sari Kampung Nangka, dan Haji Sarmili Kiai Muhajir. Nah, engkong irit dikenalnya. Ada lagi perempuannya, perempuan satu anaknya termasuk engkong Haji Gondol. Nah itulah. Jadi aslinya orang Kampung Nangka yang engkongnya, ya. Nah tapi Haji Soleh kesini, kemudian Kiai Haji Muhammad Nur belajar Al-Quran sama ibunya, karena ibunya Apung dikenal ngajar Quran, mukanya bersih, cakep, ya. Kalau orang kata mah fotokopinya anak saya katanya, fotokopinya Apung itu anak saya katanya, ya. Mukanya bersih, ya, kursi putih gitu. Nah itu. Nah kemudian belajar Quran setelah beliau agak dewasa, beliau belajar dengan, kalau bapak pengen tahu orang alim di sini adalah pertama bapaknya Guru Toha, Guru Gojali. Nah beliau belajar dengan Guru Gojali. Kiai Muhammad Nur belajar dengan Guru Gojali. Nah setelah belajar dengan Guru Gojali, berangkatlah beliau belajar dengan Kiai Marjuki Cibinang Muara. Di situ bareng sama Kiai Nur Ali di Cibinang Muara, seorang ahli tasawuf. Kemudian setelah belajar dari Kiai Marjuki, Kiai Muhammad Nur belajar lagi ke Mekah, ke Sayyid Maliki. Kemudian nyusul Kiai Nur Ali, nyusul Kiai Hasbiyallah, nyusul Kiai Thohir Rohili sudah duluan.
Kemudian nyusul Kiai Muhtar Tabrani. Ada 8 teman-teman belajar beliau. Pertama Kiai Haji Muhammad Nur yang dituai. Di antara yang datangkah di belajar menjadi muridnya Syekh Maliki, Kiai Haji Muhammad Nur yang dituai. Haji Muhammad Nur, kemudian Kiai Muhtar Tabrani, Kiai Nur Ali, Kiai Hasbiullah Klender, Kiai Thohir Rohili, Kiai Ishak Yahya Jakarta Selatan. Kemudian Syekh Ubay, Pak Ubaidillah Hasan Ubaidillah Kediri, pendiri Islam Jamaah. Kemudian Syekh Muhammad dari Bangka Belitung, ini temannya. 8 temannya Kiai Haji Muhammad Nur yang waktu tahun 1930 belajar di Arab Saudi dengan Sayyid Maliki. Kemudian beliau kembali, pertama pulang Kiai Nur Ali. Beliau cerita, Pak Haji Nur, aku pulang duluan ya, aku mau berjuang. Iya udah, Nur Ali pulang duluan, terus belakangan gitu. Setelah 1 tahun Kiai Nur Ali pulang, baru almarhum pulang. Kiai Muhammad Nur ke Indonesia. Dah kumpullah dengan Kiai Muhtar, kumpul Kiai Hasbiullah. Disitulah mereka berjuang. Ulama-ulama kita yang berjuang, makanya di sini pusatnya. Di sini pusatnya pusat musyawarah Kiai Haji Muhammad Nur yang dituai. Kiai Haji Muhammad Nur yang dituai. Kalau Kiai Nur Ali manggilnya Bang Haji. Kemudian Kiai Muhtar Tabrani juga manggilnya Bang Haji Nur. Iya, Kiai Hasbiullah juga sama. Gitu. Disitulah tuh riwayat perjalanan dan perjuangan beliau. Beliau anti, beliau nggak ngerti apa-apa. Bahkan kalau saya kira sama beliau itu, ya apa ya Pak ya? Saya kayak nggak kenal duit gitu Pak. Iya, kalau bagi duit orang kagak dihitung. Iya, kagak dihitung, di kantong, di rokok, kalau ada Habib langsung dikasih itu. Habib itu kalau dikasih langsung. Nah itu. Beliau cinta banget dengan Habaib. Di antara teman-teman beliau belajar beliau. Kemudian teman dekat beliau yang semasa hidupnya, pertama beliau dekat sama Habib Umar bin Hud Cipayung. Juga beliau dekat sama Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan. Beliau juga dekat sama Habib Abdul Qadir Malang. Bapaknya Habib Abdullah. Beliau dekat juga dengan Mbah Mangli. Beliau dekat juga terakhir hidupnya, beliau dekat sama Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Wattas. Itu Pak, dari temannya aja seorang wali semua. Iya, masa kagak jadi wali, temannya wali. Iya, temannya wali-wali semua. Itu temannya Kiai Haji Muhammad Nur. Teman kan tempat beliau termasuk Sulamul, itu yang ngasih nama Sulamul Istiqomah itu Kiai Hamid Pasuruan. Tuh, minta namanya. Dan kalau catnya hijau itu dari Habib Umar bin Hud. Tuh, Pak. Jadi cerita itulah ya tentang Kiai Haji Muhammad Nur. Untuk keramatnya Pak, di Bekasi datang nggak ini Bekasi nih dari Buni? Bekasi Buni nggak? Mut, datang Mut. Oh udah meninggal. Ini saksi hidup. Abang Kasih ini ya saksi hidup yang menyaksikan keramatnya Kiai Haji Muhammad Nur. Jadi ketika itu, ini satu keramatnya. Ketika Bang Kasih ini mau ngawinin, dia nggak punya duit beli daging. Akhirnya dia berkeluh kesah dengan saya punya orang tua Kiai Haji Muhammad Nur, Pak Kiai tolong saya mau ngawinin, nggak kuat buat beli daging. Udah sini ambil gedebong, potong-potong kayak daging, dipotong dia ukuran daging. Dia bingung Pak, ini Kiai bener apa kagak? Kiai bener apa kagak? Dibawa pakai sepeda dari sini sampai ke Budi Bakti. Ini saksi orang Budi Bakti ada tuh. Sampai ke sini ngaji. Itu karena memang keramat almarhum sampai ke Budi Bakti. Nah itu keramatnya beliau ya. Setelah nanti ini lu bawa pulang sampai di rumah lu rebus. Kalau belum bau daging jangan lu angkat. Ini nah, terus apa yang terjadi? Dia bingung.
Dia bingung, ya Allah, ini tukang masak bilang, kasih kira. Dari ini begini, telepon dimasak, dari daging. Ternyata apa Pak? Bener, nggak lama kemudian itu ke depan bau daging. Mau diangkat bener jadi daging Pak. Beliau masih hidupnya cerita sama saya. Kemudian dia manggil saya Pak, ya, manggil saya. Foto saya kan 2009 ganteng banget ya. 2011 dia manggil saya. Iya. Foto saya boleh disebarin di sana nih, apa kayak keramat kayak Ibu Muhammad Nur yang kemarin gua masak. Berdebong jadi daging ini anaknya. Ntar dia ceramah di sini terus. Iya, begitu diunjukin foto otak aku sama orangnya kan gitu. Ya Allah, itu. Nah di situ salah satunya. Ada lagi Kongkomang saksinya. Kongkomang mungkin Bapak banyak yang kenal. Kongkomang itu panggilan Kongkomang namanya Mardani. Iya, Mardani murid kesayangan kayak Haji Muhammad Nur. Ya. Jadi Haji Mardani itu satu kesayangan kayak Haji Muhammad Nur. Dia lagi ngobrol ngomong, Mardani, gue pengen makan lele ini. Guru, conggeret pada kering, jadi gitu. Conggeret pada kering, kagak ada lele, jadi gitu. Dia nyari lagi rawak susah, maksudnya iya. Ya udah kalau gitu mah ambil air 2 ember. Tuang di jomberan, itu air 2 ember. Itu lele sampai 1 ember. Ini ikan beneran dulu. Loh bener mang, kasih gitu. Bener ini ikan beneran. Tadi kagak ada, saya kan kering tadi. Itu keramatnya. Itu. Dan salah satunya lagi Pak, amat kayak Muhammad Nur. Kalau orang sini kenal Bapak Uke ya. Iya Bapak Uke ngomongnya Amin jadi. Itu gara-gara jadi ajudan memang apa? Nyolong jeruk awalnya. Iya, nyolong jeruk dari malam sampai pagi begini jadi jeruk tuh. Itu saya tahu. Itu salah satu keramatnya dari Muhammad. Akhirnya apa? Jadi ajudannya. Guru saya jadi ajudannya deh. Terus ceritanya. Dan itu saya pernah nyaksiin juga. Salah satu keramatnya kayak di Muhammad. Orang maling masuk ke rumah saya kan di dapur ambil piring, beresin piring doang, beresin piring sampai pagi. Saya bangun, bapak ada orang di dapur, saya bilang gitu. Mana? Kata saya, iya, wah maling itu kata orang tua gitu. Ya udah diparahin langsung, dilihatin gitu. Nah ditepak baru sadar. Maafin Bapak Haji, maafin saya Bapak Haji. Ya udah, itu digasir Pak, dulu maling itu lewat bawah, digasir saya ingat. Iya, tahun 77 saya masih kecil. Iya, saya baru sekolah itu. Tahun 77 saya ingat banget. Nah, habis itu udah selamatnya dari longgar. Ditepak, sadar, pulang dibagi duit. Ya Allah, kalau kita mungkin kegebukin Pak ini ya. Iya, ini pulang dibagi duit sama anak saya. Tuh. Allah almarhum, banyak keramatnya almarhum. Salah satu lagi beliau terakhir dia malu banget. Dia kan nggak bisa baca Pak. Kalau kemana-mana saya yang diajak. Mana? Grogol Pak. Bekasi. Ember. Naik mobil apa? Ini. Yuk jualan nekat. Kemana? Kakek Hamid. Keseruan. Nyampe lah di Kiai Hamid. Sampai di Kiai Hamid, duitnya dikasih ke Kiai Hamid. Dia ngasih hadiah sama Kiai Hamid. Coba. Begitu ngasih hadiah sama Kiai Hamid, dia pulang naik pesawat ketinggalan Pak. Orang dia nggak ngasih berangkat jam berapa? Ya, sebentar pulang jam berapa? Dia masa enaknya dia aja semalam di jalan aja. Nggak tahu dia pemberangkatan terakhir. Ya, itu jam 9. Pemberangkatan pertama, yang kedua itu jam 8. Dan terakhir jam 9. Udah ketinggalan. Pak Haji berangkat jam tadi jam 8. Ini Pak Haji berangkat jam 8. Nah ini, jadi saya udah berangkat kan tanya. Ya Allah, saya jadi nggak jadi. Dia kata dia, gue bingung loh, gue mau kemana? Ya, dan cerita sama saya. Ya akhirnya ada orang ngasih tiket. Tuh, berangkat keberangkatan terakhir. Wah, akhirnya berangkat ya. Jadi pulang sampai sini, duit yang dikasih Kiai Hamid balik lagi Pak, gantung. Balik lagi. Tuh, Masya Allah. Itu apa?
keramatnya beliau apa emang keramatnya Hamid dah nggak tahu juga dah ya masing-masing dia itu mah. Nah itu salah satunya ya. Nah kemudian beliau itu kalau baca kitab sehari 8 baca kitab 8. Kalau kita aku ibu yang Pak iya dia itu 8 kitab sehari dibaca saya tahu. Kemudian teman-teman beliau ya murid-murid beliau ya di sini nih makanya nih Pak kadang-kadang kita kagak tahu kita jadi pada sombong ya murid-murid beliau murid tertua diantaranya Guru Said ini murid tertua Baji Samili manggil guru-guru Meli manggil mama beliau tuh Baji Jenny Baji Ayat tidur bapaknya Ustaz Jamhari tuh Haji Injen tuh murid-muridnya sampai kemarin terakhir yang tukang bawain kitab terakhir di akhir-akhir ayatnya Haji Daob tahun 80 tuh bawain nyariin beca bawain kitabnya ya habis itu dia ditolong pertanyaan tuh iya langsung tuh jadi orang kaya tuh berkaya ya Haji Ayat kaya, Haji Jen kaya, semua kaya. Haji Doman kaya, yang pada cinta sama Kiai Muhammad Nur. Tuh, bayangin. Kok ngaji Banjar di sini, kok ngaji Banjar. Saya lihat kalau ada kok ngaji Banjar, ngaji pokok. Saya ngaji kecil. Sebenarnya gini doang mak. Udah, kok ngaji Banjar, orang ngedek ngaji Banjar. Iya. Kalau ngaji ada kok. Jadi itulah. Jadi kita sambung ya. Kalau kita nggak menghargai ulama di kampung kita, kapan kita dihargai orang? Hargai ulama kampung kita, baru kita akan dihargai oleh orang lain. Salah satu saksi banyak ya. Di antaranya juga Ustadz Hadis mungkin kenal, semua kenal orang Ceger. Itu pernah ziarah ke Bogor atau ketemu Habib Nopal diomelin di sana. Ngapain ziarah ke sini? Nah, di sana ada Kiai di Muhammad. Sampai segitunya Pak. Ya. Memang beliau saya tahu keramatnya beliau saya tahu. Saya pernah diperlihatkan ini boleh selalu tahu doa pintu engsel-engselnya copot Pak. Buset itu doa ada obengnya ada makanya kan ya. Iya, wah itu buat tajamnya di abad tahu lah. Itu engsel-engselnya copot. Wah, Betawi kalau udah kena hebat luar biasa ya. Itu benar-benar Pak. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Ngomongnya Arab, bahasa Indonesia ngomongnya tangtong doang. Waktu anak kecil sayang gitu. Nah itu diantaranya kelebihan kayaknya di Muhammad. Makanya saya haulin begini biar Bapak tahu dia itu Kiai Muhammad Nur pasti kalau seorang walinya Allah pasti ada yang ditinggalkan. Kiai Mumtaz kita berani meninggalkan Yayasan An-Nur. Ya, Kiai Haji Muhammad Nur meninggalkan Sulamul Istiqomah. Kiai Nur Ali meninggalkan pondok pesantren. Ya, At-Taqwa tuh Pak. Pasti Pak. Pasti. Saya ditinggalin ini. Yayasan Majlis Taklim tuh. Alhamdulillah. Iya. Ditinggalin ini. Wah, Pak. Ini bikinnya kayak apa tahu puyengnya. Sekarang berapa duit tiangnya doang ini. Iya. Gitu. Allah kasih semuanya. Nah itulah. Nah, di antara itu juga beliau memang salah satu wasiatnya kepada saya, jangan pernah kesel sama orang. Lu kesel sama orang sembahyang lu nggak diterima, puasa lu nggak diterima, wirid lu nggak diterima, jikiran lu nggak diterima. Kalau lu kesel sama orang, nah kalau mau bini Pak sama, artinya sama bini sama, artinya iya ada diterima sembahyang. Makanya udah happy aja hidup ya. Iya sebenarnya dah emang udah ada yang diri kita kayak gitu ya. Walaupun kita sesuai dengan pesanan. Iya. Kata SMP kan sesuai pesanan. Wah berarti kan main ya. Dibalikin kalau COD mah ya.
dia mau jadi balik. Nah itu kayak ya sebelum itu tentang Haji Muhammad Nur, orang yang hatinya bersih. Masalah ibadat beliau itu kami ibadat dari jam 12 sampai subuh Pak. Saya yang nuangin air, Nun bikinin gua susu, Nun bikinin gua kopi susu, Nun bikinin gua teh manis, Nun bikinin gua air putih. Saya yang nyetir di gelas sendiri. Itu pagi subuh udah habis Pak. Subuh habis air putih, kopi susu, kopi. Bahkan adik saya banyak, jadi saya yang paling gede, saya nyediain sama malu. Jadi taruh di meja, dia kalau wirid di ruang tamu Pak. Jadi malu itu dia di ruang tamu. Saya sampai sekarang belum menjawab, baru kemarin dia jawab saya. Iya, kenapa kok Haji Muhammad itu kalau wirid di ruang tamu, agak di kamar? Bener Pak. Ya, itu lagi Astagfirullah, bini kencing. Ya Allah, dah nggak jadi dah. Rasulullah Muhammad doa ada langsung dulu dah. Kalau ternyata itu Pak maksudnya, jangan sampai gara-gara itu kita jadi berhenti wirid. Tuh, jangan di kamar ya. Salah satu ada aja ya. Makanya di situ dia. Jadi itulah salah satu daripada sekelumit tentang Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau punya putra dari ibu saya itu ada 13. Saya Haji Jawad Maknun, Haji Saiful Islam. Nah, apa dia? Kuliah, Hayati, Almarhum Zaitun, Muhammad Soleh, As'ad, Muhammad Rijal, Musyarofa, Nurfaliha, Rohmaniyah, Muslimah, Ahmad Al-Yamani. 13. Yang meninggal Muhammad Rijal. Ahmad Al-Yamani ini murid dari guru kesayangannya, guru kecintaannya beliau. Dia dari di Mekah, kemudian belajar, beliau ngajar di Mekah. Saya Ahmad Al-Yamani yang tahu besok kamu dapat duit. Saya bagaimana nih besok kamu dapat duit? Kaget langsung. Iya. Wah, begitu tahu kita mau jadi guru deh. Terus itu Masya Allah. Makanya dibuat kenangan Ahmad Al-Yamani. Kubontoknya dinamain Ahmad Al-Yamani. Ada saya alhamdulillah. Coba. Makanya dari situ nanti kita bisa hargai ulama di kampung kita, ulama orang alim di kampung kita, entah kita dihargai dengan orang lain gitu. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Tentunya ini bagian dari rahmat Allah yang hadir di majlis kita pada malam hari ini, dengan keberkahan almarhum guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Nur. Saya dengar riwayatnya, salah satu guru almarhum ini adalah kakek saya tercinta Habib Umar bin Muhammad bin Huwal Atas, yang terus diteruskan oleh keturunannya menyambung silaturahmi dengan keluarga besar almarhum Habib Umar bin Muhammad bin Huwal Atas. Mudah-mudahan ini sebagai contoh ayah dan bunda yang hadir pada hari ini. Kalau kita dekat dengan para habaib, insya Allah anak keturunan kita akan dekat dengan para habaib. Amin. Seizin guru kita bersama Al-Habib Saleh Al-Atas dan bin Muhsin bin Jindan dan Al-Habib Jamal Al-Habsyi dan Wan Habib siapa namanya? Ahmad Saleh bin Jindan. Masya Allah, sayangan abah. Mohon izin Habib, mohon diaminkan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atan wa yarju min Allah rahmatahu wa rafatahu. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهاجه القويم اجعلنا من حيال أمتي واسترنا بزيل حرمتي واحشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مده والنصرة وأحينا متمسكين بسنته وطاعته نؤمن اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برضاء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية أحوال ولهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى السلام على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين آمين يا الله ولنعمائك شاكرين آمين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا محزولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين آمين يا الله. اللهم اكفنا شر الظالمين آمين. اللهم اكفنا
واكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا آمين يا الله، ولأمهاتنا آمين يا الله، ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، لمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولإيجاد يا رب يا عليم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالكبار وكلنا وصل المال يا رب يا عليم الحال إليك وجهت الأمل فمن علينا بالكبار وكلنا وصل المال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الفاتحة بكرامات الفاتحة بحق الفاتحة بشهادة الفاتحة. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واهد أمة سيدنا محمد بجاه حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفضل والتكبير فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين ودعم لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافي الملاء والوباء والمراض والعلم. جسمه طاهر مطهر معظم مناور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام بالقاسم سيد القولين وسفي الثقلين محبوب بالمشرق والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya cintai para habaib, khususnya yang banyak saya tidak sebutkan satu persatu, para kiai, para hujaj, para hadirin hadirat, yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan mereka beliau ini diberikan sahabatnya oleh Allah, dikabulkan semua hajat-hajatnya dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya muliakan dan saya cintai akhirnya fillah Kiai Haji Tawarman Nur bin Kiai Haji Muhammad Nur, mudah-mudahan diberikan sehat afiat dan dikabulkan semua hajat-hajatnya insyaallah beserta keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi
sebelum Habib berbicara diumumkan Habib kita bicara sudah dikasih aba-aba bahwasannya jangan lama Habib. Biasanya Habib kalau bicara di sini ada bangkunya, ini sengaja dan dikasih bangku biar nggak lama. Kelihatan kalau wajah-wajah yang hadir, insyaallah ini orang-orang besar, orang taat, orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup nasihat sedikit, makan yang lama. Ya, saya tahu itu permintaan batin masalahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hadir di ini tempat tidak ada lain kecuali mencari keridhaan Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. Kenapa acara haul ini diselenggarakan tiap tahun? Haul itu setiap tahun. Jadi kita bikinkan haul ini lebih tepatnya kalau bahasa Arab lebih munasib. Tahu munasib? Mengerti? Munasib sesuai. Yang dibikinkan acara haul itu ulama. Banyak orang tak mengerti, merasa dia punya hartanya lebih, dia bikin haul ibunya, bapaknya. Yang mau diceritain ini apa? Ya boleh saja, tapi kita ceramahnya tidak mengenang daripada orang yang bersangkutan menceritakan tentang kematian, mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Faqih tidak mengalami beliau, tapi sedikit banyak tahu dengar. Karena beliau ini seorang sosok ulama. Kiai Haji Muhammad Nur ini, ya sekarang ini saya ceritakan sedikit. Ini nggak lama nikah. Ya. Lamaan keluarnya nampan daripada nasihat. Enggak lama, jangan khawatir. Saya singkat aja. Sebetulnya ini ajar haul mengenang setiap tahunnya Kiai Haji Muhammad Nur. Supaya apa? Kita yang hidup ini mencontoh beliau. Khususnya ulama-ulama sekarang melihat bagaimana ini Kiai Haji Muhammad Nur. Zuhud itu tidak ada hukum dunia, enggak tergiur dengan tahta, enggak tergiur dengan kemewahan. Sederhana beliau. Saya tanya sama Kiai waktu dulu di sana habis ngajar, dibawa ke sana makan. Ini rumahnya almarhum Kiai Haji Muhammad Nur. Masya Allah, rumahnya segini nih. Ini segini nih. Kalau ulama sekarang, saya tak bicara dulu, sekarang punya rumah segini, wow, bisa dana minyak wangi dicoret. Nggak kuat, nggak ngapul-ngapul, yang dipikirin dunia. Tapi beliau yang terlintas di dalam benaknya bukan dunia, tetapi takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, kalau kita buka semuanya kitab-kitab tasawuf ini, kitab-kitab yang orang ulama-ulama salafus saleh, mereka tidak tergiur dengan itu. Saya teringat ucapan seorang ulama besar di Tarim yang mendapat julukan Qalbut Tarim, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Shahabuddin rahimahullah, Allah yarhamuh. Al-Faqih menimba ilmu kalau hari Kamis libur ngaji di rumah beliau, kitab tasawuf Nasihat Dunia, baca kitab Nasihat Dunia. Beliau mengatakan banyak orang yang takut sakit, takut miskin, takut gak punya harta, takut gak punya rumah, takut ini, takut itu. Tapi di benak orang-orang as-salafus saleh
Tidak ada yang menakuti, hanya kecuali satu. Semua itu tidak ditakuti sama mereka. Yang mereka takuti cuma satu di benaknya. Apa itu? Takut Allah Ta'ala memalingkan wajahnya kepada mereka. Ini mesti dicontoh. Ini mesti dicontoh. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana adab mereka, bagaimana itu ulama-ulama terdahulu. Di Indonesia ini, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, mengatakan Indonesia ini adalah Hadramut yang kedua. Gak dibilang Hadramut Malaysia, wala Brunei, tidak. Indonesia Hadramut yang kedua. Ya wahid rajul Indal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Rasul, yang sekarang dafarnya, makbaranya di dekat berdekatan dengan Suriname. Ya wahid rajul Indal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Datang orang laki-laki kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada turid. Apa yang kau inginkan? Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, orang itu datang bertanya, ya Habib, ma'ana jenazah. Ma'ana jenazah ya Habib al-an. Bersamaku sekarang ini ada jenazah. Sekarang waktunya asar. Iya. Apakah jenazah ini disolatin sebelum asar apa sesudah asar? Itu Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Ini kisah ini sampai ke Hadramut, dibawa oleh saya punya guru, Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Habib rahimahullah, mufti Hadramut, waktu ngajar minhaj. Ditanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, sekarang bersama kami ini jenazah ya Habib, waktunya masuk asar, sholat jenazah sebelum asar apa sesudah asar? Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar menjawab dengan sedikit tapi dalam. Syuf, kafiyatu tarim. Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar mengatakan, syuf kafiyatu tarim. Bagaimana caranya orang-orang tarim? Orang itu menjawab, di tarim, sholat jenazah batal asar ya. Keras pada asar. Sudah jalankan itu syukur habis asar. Ini mereka menandakan Hadramut ini, Indonesia ini Hadramut yang kedua. Semua caranya yang ada di Indonesia ini, para asrafus sholeh itu semuanya ada di Hadramut itu. Sekarang ini banyak yang model baru. Ada orang bicara tasawuf, thariqat. Ma ya'rif haqiqat thariqat. Orang ini banyak bicara thariqat. Oh, thariqat katanya nasaban dia. Orang diajak mirip, ujungnya nggak enak. Saya ketemu sama salah satu orang yang ikut. Saya tanya, kamu ikut? Iya, Pak, saya ikut thariqat. Thariqat apa? Dari nasaban dia. Kalau boleh tahu, diajarkan apa? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau perempuan ngaji, nggak ngaji, kumpul sambil merokok, sholat nggak perlu, yang penting berbaik sama orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sampaikan kepada orang-orang thariqat. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu anhu mengatakan di dalam manaqib thariqat al-usul Allah Subhanahu wa taala, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thariqat al-usul, jalan menuju kepada Allah, itu ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bilang dalam manaqib, mustahil orang itu mendapat ma'rifat. Mustahil orang itu mendapat hakikat tanpa syariat Nabi Muhammad SAW. Itu mustahil itu. Sayyidul wujud Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah hidupnya, risalah Sayyidul wujud Nabi Muhammad SAW,
Sirah Nabawiyah, semua kitab, semuanya ada ceritanya. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat di bawah. Bahkan sunnahnya pun tidak pernah meninggalkan. Dijaga betul oleh Sayyidina wujud Nabi Muhammad SAW. Apalagi sholat witir. Yang wajibnya aja gak pernah tinggal. Sholat witir ini sholat sunnah. Yang witir tidak pernah meninggalkan Sayyidina wujud Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang 5 waktu. Ini memang dasarnya orang banyak pengikut. Kenapa? Saya tak heran. Kalau orang banyak mengikut mengatasnamakan tarekat, sholat nggak perlu, cukup yang penting kita berbuat baik sama orang. Mau pengikutnya banyak, saya tak heran. Kenapa? Karena saya tak heran, karena dasarnya orang itu memang nggak mau sholat. Kalau orang mau sholat nggak mau ikut. Karena dasarnya tidak mau ibadah kepada Allah. Apa itu belum jelas? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Aku. Jangan disalahartikan ini ayat. Seolah-olah Allah Ta'ala itu butuh ibadahnya makhluk. Tidak. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Makhluk yang butuh sama Allah. Gak ngurangin kebesaran Allah. Walaupun ini semua gak ada yang sholat, semuanya ahli neraka. Tidak mengurangi kebesaran Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang anehnya lagi, ini muridnya ngisi pengajian salat pengajian sini. Anehnya lagi, kalau bahasanya Habib pakai bahasa pesantren, kalau kasarnya itu goblok dipiara. Kalau bahasanya anak pesantren, jahil, murakkab. Bodoh dan bodoh. Muridnya ini mengampuni gurunya. Ya, mursyid. Lihat wajahnya itu gantengan ini yang ada. Dia tak berpikir. Dia mengatakan saya Toriko Nasabaniyah, Toriko Badriyah Nasabaniyah. Tapi dia ngomong sama orang, gurunya lebih tinggi makamnya dari Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kan dia yang murakkab. Bodoh dan bodoh. Kalau itu ngakunya makamnya lebih tinggi, kenapa ikut Toriko Syekh Abdul Qadir Jilani? Bikin Toriko sendiri. Jadi, ya, saya sampaikan ini kenapa? Karena saya sayang sama antum semuanya. Khawatir duduk sama orang soleh yang mana ilmunya bersyarat bersambung kepada Sayyidina wujud Nabi Muhammad SAW. Selamat dunia akhirat. Duduk sama orang-orang baik, duduk sama orang-orang yang soleh, yang takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat ini, sahabat baik, kayaknya hormat betul. Saya bukan setahun 2 tahun bersama beliau. Saya yakin sanadnya bersambung kepada Sayyidina wujud Nabi Muhammad SAW. Karena dari nasabnya ada Kiai Haji Muhammad Nur, siapa yang tahu? Belajar di mana? Di Makkah. Said Abbas Al-Malik. Luar biasa. Ulama yang sangat terkenal. Beruntung sekeliling kita ini masih ada. Di luar sana banyak orang seperti itu. Yang bahaya lagi, sekarang ini bukan ngaji kayak dulu. Ya. Ini untuk Habib ketemu sama antum semua ini. Saya menghimbau, jangan sekali-kali kita mengaji melalui YouTube. Ini rusak. Kenapa? Karena yang dimasuk di YouTube ini banyak macam orang. Wahabi masuk, Syiah masuk, LDI masuk. Kamu borong semua.
ngaji, duduk di majelis, ta'addab ma'ahu, tasma' kalamuhu. Saya ingat, saya punya guru Al-Habib Ali Bushur bin Muhammad bin Salim bin Habib rahimahullah. Waktu mengaji kitab Minhaj, beliau bilang, belum dibuka kitab ini, beliau belum dibuka, bilang sama murid-murid, Allah maaf ya jemaah, ada kutubul azim, kutubul ulama al-fuqaha, la tashuk mudarriskum, tashuk ka'annahu sahib al-mu'alif kitab mawjud fi kidamukum. Ta'addab ma'al minhaj, tutahhir qulubukum. Masya Allah, belum ngaji. Beliau bilang apa? Sekarang ini kitab ini agung, pegangannya ulama-ulama al-fuqaha. Ini kita berminhaj. Jangan sekali-kali engkau melihat orang yang mengajar. Kamu jangan lihat. Kamu lihat, ya, seolah-olah sahib al-mu'alif al-kitab mawjud fi kitabmu. Seolah-olah kamu lihat yang mengarang kitab ini ada di depan kalian. Tak ada minhaj. Tetap biar dulu beradablah kepada minhaj dan bersihkan hati ini sebelum nabrah hadal kitab al-azim. Sebelum kami membaca ini kitab, saya ada senang mata untuk beliau. Insya Allah, kalau kita ngaji di pondok pesantren di Indonesia ini, nggak ada ngomong gini. Buka kitab langsung baca. Intinya orang-orang asal soleh itu melihat ini, tidak lihat baju kita harga berapa, mobilnya kamu lihat datang itu pakai mobil apa, nggak dilihat. Yang dilihat ini niatnya, karena ini hati ini tempat yang mengingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saya menghimbau, ya, ngaji istiqamah, ya, guru, ya, satu aja, jangan kemana-mana. Kalau memang mau ngaji yang lain, boleh. Ini Habib Umar pernah ditanya, saya punya guru Habib Umar bin Habib, boleh nggak kalau habis ngaji sini, ngaji yang lain, terus orang ke sana, boleh kita yang Habib Umar. Tapi, ya, satu, dilihat dulu akidahnya. Kalau akidahnya sama, sejalan sama kita, tak bertolak belakang, imshi ala tariqat, jalan dengan jalan itu. Tapi kalau dapat guru yang bisa mengobati ini, mengobati hati, ya. Kalau ketemu guru yang bisa mengobati ini, penyakit ini, ketemu jangan dilepas sampai mati. Katanya Al-Quran. Diibaratkan juruh. Juruh itu kalau bahasa kita ini koreng. Ini koreng, ibarat juruh, katanya Al-Quran juruh. Koreng. Berobat sama dokter ini, kasih obat. Ntar pindah lagi dokter ini, kasih obat. Pindah lagi ke sini, kasih obat. Bukan tambah baik, tambah parah. Tapi kalau dokternya spesialis kulit, dikasih obat lain. Maksudnya apa? Kalau ada guru yang bisa menghilangkan penyakit hati, jangan dilepas. Ini enggak ngaji baru ikhlas pindah Quran. Ngaji baru ikhlas pindah Quran. Quran baru Fatihah separuh, belum tuntas, belum Al-Qur'an dan belum masih separuh, pindah lagi hadis. Hadis baru innamal a'malu biniyat ini belum, pindah lagi. Iya, sirah. Iya. Begitu. Ya dikit-dikit barokahnya.
Ambil barokahnya itu kalau dasarnya kuat, pondasi kuat. Yang bikin kuat ini bukan atas yang bawahnya. Kalau kayak mereka ini beliau-beliau ini yang punya ilmu, boleh ambil barokahnya. Ini Masya Allah, baru belajar ikhlas barokah. Ntar sholat pakaian ini cakep. Wah, imamanya Masya Allah, gede-gede dari masjid jadi. Sampai tak bisa lempeng begini. Masuk. Ini mau sholat. Tapi pakai imamnya luar biasa. Orang minggir semua. Kalau pakai imam. Waktu berbicara sama Pak Nomi, kemarin Pak Nomi minta ada yang pesantren baca surat Al-Fatihah bukan dibaca God, dibaca Tok pakai Hamzah. Waduh, pakai ini mufawadah supaya sendiri. Yang lain, nanti kenapa salah sendiri? Yang lain semua dalam. Kamu semua sholat lagi. Kenapa sholat lagi? Iya, karena imam baca Fatihahnya nggak ada. Dari mana? Di dalam surat Al-Fatihah itu tidak ada pakai Hamzah, Dok, yang ada Dok. Dan di dalam surat Al-Fatihah itu ada 14 tasdidat. Ada tasdidnya, ada 14. Oke, dibaca warok, Dolin, tasdid. Ini enggak. Begitu. Karena ngajinya baru Iqra, pindah Fatihah. Belum melatolim baru separuh, pindah lagi. Jadi ngaji istiqamah. Emang orang menuntut ilmu itu gak enak. Boleh tanya sama kiai-kiai waktu zaman muda di mana mondok. Sekarang tanya sama kiai itu apa kiai, kira-kira dulu waktu Pak Kiai mondok enak gak enak? Kalau mau enak di rumah. Kalau dulu pondok pesantren luar biasa, tapi lihat jadi ulama semua. Kadang-kadang Masya Allah, pondok Jawa yang masih asli, makan nasinya nasi kering. Kira-kira kalau di Bekasi ini yang model-model mau makan nasi kering? Tak mau. Maunya halal. Dulu harus tahap roti lucu, karena nggak tahu. Saya kira rotinya sama seperti sini. Iya, dikasih roti. Tapi tempat kontak bagi untuk dikasih roti. Roti ya Habib. Ismak, Habib, salah saya. Saya ngambil roti tawar panjang. Tapi di atas nih, di bawah koperasi. Kalau di atas, saya taruh roti, saya turun ke bawah. Kemarin kau, ada yang salah. Itu apa ya Habib? Lain aja benar. Sekali aja benar. Bukan apa? Apa? Nah, bayar habis bayar, beli jumlah keju. Beli keju naik ke atas. Begitu naik ke atas, rotinya keras. Saya batu. Saya Masya Allah. Makanya kalau orang di Hadramut, gimana yang banyak? Jangan kuat. Kalau sampai selesai 5 tahun kuat, luar biasa. Berarti niatnya lebih kuat daripada susah. Jangan kuat. Ini roti, jangan ke sini. Beli, balik lagi, beli keras. Tapi nggak makan tuh, makan nasinya kesian doang. Pagi roti, malam roti. Itu gimana sehari sekali makan? Terus kalau mau dapat bahasa Arab gampang. Kalau kita belajar nggak pakai praktek nggak bisa. Mesti bisa. Bahasa Arab yang paling cepat muhawarah, yatahadatsa, percakapan. Salah apa? Mana yang orang belajar, kan? Salah malam ini. Jangan. Tapi buku sama hal ini
إخواني. هذا رضي لكن هذا في حضارات نقطة ثانية إن أنا ما هو مش هذا هو كيف إن أنا الرضي هذا عجيب الصلاة إذا أنا أقول أنا بالليل قليل lembut. Jadi kok sini nih keras. Caranya gimana? Makan ini gimana? Sedangkan mereka orang Hadramaut tidak suka mubadir, nggak bawa makanan. Ini gimana makannya? Ini kasih batu. Ya orang Hadramaut. Kalau nggak nanya, nggak pinter-pinter. Diajarin soal. Kalau ya Torikatul Habib soal dibikin syahi, manis, panas. Dijual pilih roti, bahol orang kafir bila. Ini mereka ini. Kalau kita nggak kuat, tapi mereka dia Haji Muhammad Nur susah belajar, susah, tapi dikasih keberkahan sama Allah. Belajar ta'ab. Katanya Ali Umar, talabul ilm labud ta'ab. Orang menuntut ilmu harus susah. Senangnya apa? Nanti kalau udah pulang ke rumah. Memang gitu kalau ngaji itu, kalau tidak ada guru, nggak kelihatan. Ini waktu kita mau pulang, ada satu orang dari Indonesia, sebelum saya tutup, buat kita semangat belajar. Ikut ini caranya ulama-ulama ini. Jangan kemana-mana. Ini anak Indonesia mau pulang, datang sama Habib Muhammad Syahab yang tadi saya ucapkan. Sudah berada di bahasa Indonesia yang dibilang ya. Kita sudah sana, sebenarnya proses nama Hadramaut itu tidak Indonesia. Sekarang tengok di Bilad. Sekarang tengok di Habib. Saya dulu di Hadramaut ini setahun, 2 tahun sampai 5 tahun. Karena udah ngapain? Dan sekarang mau pulang ke Indonesia ini, sekarang mau ini umat ini mau dikasih HP. Katanya Habib Indonesia bilang, la takhaf ya waladi. Jangan takut. Ma'ana faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ustaz al-Azam al-Imam Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bersama kita. Kita di sini nggak dapat apa-apa. Begitu pulang nanti kamu lihat dapat apa. Saya begini untuk omongannya benar omongan. Dalam kitab tasawuf itu murid seperti lilin. Guru matahari. Kalau lilin di bawah matahari, kira-kira ada cahayanya enggak? Ada. Tapi kalau lilinnya dibawa ke ruangan yang gelap, ada cahaya. Seperti itulah santri. Kalau masih ada guru nggak kelihatan. Kalau udah pulang ke rumahnya, baru kelihatan. Mudah-mudahan kita semangat belajar, sabar. Kita lihat ini, cermin kita ini. Ulama-ulama salafus saleh terdahulu nih, guru-guru kita nih, buat cermin buat kalian yang menimba ilmu. Jangan putus asa. Insya Allah dengan kita mengikuti guru yang punya sanadnya kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita dapat keberkahan dari Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah kita hadir di tempat tiap tahun kita hadir halnya Haji Muhammad Nur. Mudah-mudahan keberkahan Allah Ta'ala kasih kepada kita. Asbab daripada Kiai Haji Muhammad Nur, mudah-mudahan keberkahannya dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama-sama Nabi Muhammad SAW dan surganya Allah Ta'ala bersama mereka, guru-guru kita, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafus saleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalaluh dan tidak keluar daripada tempat ini. Mudah-mudahan kita diijabah, dikabulkan hajat kita oleh Allah Ta'ala yang sudah diminta, yang lupa diminta, yang akan diminta, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fir'an dhunubana, Allahumma fir'an dhunubana, Allahumma fir'an dhunubana,
ووالدينا وشيخنا وأهلينا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك زيادة الدين وبركة في الأمور وسعادة بالجسد وسعادة بالرزق وطاقة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وغفر الإنسان وعمل عذاب ونزل الجنة ورسول نظر إلى وجه الكريم ورسول نظر إلى وجه الكريم ورسول نظر إلى وجه الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك اللطف والتدبير فيما كان به المقادير إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الرحمن يشاكم عباد الله إنكم قصدناكم طلبناكم